Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Di meja kita, udah ada satu sumber ya, sebuah ulasan dari TBM Rumah Idea tentang buku klasik, judulnya Fihi Ma Fihi. Wah, ini klasik banget. Klasik banget kan? Oke, sebelum kita mulai, saya mau ajak Anda jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak sih, di tengah semua kesibukan ini, di antara notifikasi yang nggak ada hentinya, Anda ngerasa butuh jeda? Oh, sering sekali. Bukan liburan, tapi semacam ruang hening di dalam kepala kita. Nah, ulasan yang Anda bagikan ini kayaknya menemukan ruang hening itu di dalam sebuah buku. Betul. Dan misi kita hari ini adalah membongkar kenapa ya karya yang usianya udah ratusan tahun ini justru terasa relevan banget dan kayaknya kita butuhin sekarang. Pertanyaan soal ruang hening itu kena banget sih. Kita kan hidup di zaman yang informasinya tuh surplus, tapi kebijaksanaannya defisit. Setuju. Kita tahu banyak hal, tapi seringkali kita nggak paham apa-apa, apalagi soal diri kita sendiri ya. Yang bikin ulasan ini langsung menarik perhatian saya itu narasinya, Sam. Gimana tuh? Ulasan ini tuh nggak sedang jualan buku sebagai produk pengetahuan. Bukan yang, baca ini biar kamu pinter. Sama sekali bukan. Ulasan ini membingkai buku ini sebagai sebuah pengalaman, Sam. Sebagai pengalaman ya, bukan produk. Betul, sebuah undangan untuk berdialog. Dan disitulah kayaknya letak kekuatan yang bakal kita gali bareng. Gimana caranya lembaran-lembaran kertas bisa menawarkan sebuah pengalaman yang personal gitu. Nah, itu dia. Mari kita langsung masuk ke poin pertama yang paling kuat dari ulasan ini. Penulisnya bilang membaca fihi ma fihi itu bukan kayak duduk di kelas dengerin guru. Bukan sama sekali. Bukan. Analogi yang dipakai itu indah banget. Rasanya seperti duduk bersama seorang sahabat bijak. Coba deh kita resapi dulu frasa itu. Sahabat bijak. Bukan guru yang menggurui, tapi sahabat. Artinya ada kehangatan, ada kesetaraan, kan? Mungkin kadang ada celetukan jenaka, tapi yang paling penting ada rasa aman untuk jadi diri sendiri. Betul. Rasanya kayak ada yang nemenin kita mikir, bukan nyuruh kita mikir. Dan kalau kita bedah lebih dalam, sahabat bijak itu kan perannya ganda ya. Sahabat yang baik itu bukan cuma yang nenangin dan selalu setuju sama kita. Justru bukan. Justru sahabat sejati itu yang berani nyentil kita. Yang berani bilang, tunggu dulu. Kamu yakin sama pikiranmu itu? Ulasan ini kayaknya mengisyaratkan kalau buku ini melakukan keduanya ya. Oh, jadi dua sisi ya? Iya, di satu sisi ia menenangkan, tapi di sisi lain ia juga menantang dengan lembut. Inilah yang melucuti pertahanan psikologis kita. Saat kita nggak merasa dihakimi, kita jadi lebih terbuka buat jujur sama diri sendiri. Itu kuncinya ya, nggak dihakimi. Iya, kebanyakan buku motivasi modern kan rasanya kayak perintah ya. Kayak checklist yang harus kita penuhi. Buku ini, dari gambaran di ulasan, pendekatannya beda total. Dia nggak kasih perintah, tapi memantik percikan-percikan pemikiran. Aku jadi kepikiran, pendekatan menemani ini rasanya kayak sebuah kemewahan loh di zaman sekarang. Betul sekali. Kita udah terlalu sering dikasih tahu harus ngapain sama algoritma, sama tren, sama ekspektasi sosial. Terus dapat ruang di mana kita cuma diajak berefleksi, tanpa tekanan. Wah, itu melegakan banget. Iya. Nah, kalau pendekatannya sepersonal dan sehangat itu, pertanyaan berikutnya kan, buat siapa sebenarnya buku ini? Ulasan itu punya jawaban yang cukup berani loh. Mereka bilang buku ini lintas usia. Betul, dan ini klaim yang menarik banget buat diuji. Biasanya kan buku punya target pasar yang spesifik. Iya kan? Ulasan ini justru memaparkannya dalam spektrum yang luas banget. Mereka seolah bilang, apakah Anda seorang remaja yang lagi kalut nyari jati diri, ngerasa dunia ini bising dan bingung? Oke, untuk remaja ya. Kalau iya, katanya buku ini bisa jadi cermin. Bukan cermin media sosial yang nampilin citra ideal, tapi cermin yang jernih buat lihat gejolak batinmu sendiri. Tapi jujur deh, apa benar seorang remaja zaman sekarang yang biasa sama ritme cepat TikTok bisa nyambung sama karya sastra klasik kayak gini? Itu pertanyaan valid banget. Apakah ulasannya ngebahas tantangan itu? Rasanya kayak ngajak orang yang biasa makan fast food buat nikmatin slow cooking. Iya juga. Ulasannya emang nggak bahas itu secara eksplisit, tapi implikasinya ada di apa yang dibahas buku ini. Buku ini kan nggak bicara soal tren atau teknologi. Oke. Dia bicara tentang hal-hal yang dialami manusia dimanapun dan kapanpun. Cinta, cemburu, ego, kehilangan, pencarian makna. Isu-isu ini abadi, Universal ya. universal. Remaja abad ke-13 sama remaja abad ke-21 itu sama-sama ngerasain sakitnya patah hati atau bingungnya nyari tujuan hidup. Mediumnya mungkin beda. Dulu lewat surat, sekarang lewat DM. Bener juga. Tapi rasa di hatinya sama.
Buku ini menyentuh rasa yang universal itu. Jadi, ini bukan soal kecepatan konsumsi, tapi soal relevansi konten dengan pengalaman batiniah manusia yang ternyata nggak banyak berubah. Oke, masuk akal, masuk akal. Jadi bukan cuma buat remaja. Ulasan ini juga nyebutin spektrum lain. Misalnya buat Anda yang profesinya guru, pendidik, atau mungkin orang tua. Nah, itu juga. Peran yang nuntut kita buat jadi bijak setiap saat. Padahal kita sendiri seringkali bingung kan? Nah, ulasan ini menggambarkan buku ini sebagai pengingat yang lembut. Semacam bisikan ya. Iya, semacam bisikan buat lebih berempati, buat memahami bahwa setiap manusia yang kita hadapi itu lagi berjuang dalam perangnya masing-masing. Bahkan ditarik lebih jauh lagi ke ranah sosial. Buat Anda yang mungkin seorang aktivis, pegiat komunitas yang semangatnya besar buat mengubah dunia, ada satu gagasan dari ulasan ini yang, nusuk banget. Apa tuh? Perubahan sosial yang paling mendasar dan awet itu dimulai dari perubahan batin setiap individunya. Sebelum kita sibuk memperbaiki dunia di luar sana, buku ini seolah ngajak kita nengok dunia di dalam diri kita dulu. Dalam banget itu. Udah beres belum? Niat kita udah lurus belum? Ini fondasi yang sering banget kita lupain dalam hiruk-pikuk perjuangan. Menarik banget ya. Gimana satu sumber bisa bicara dengan cara yang beda ke orang-orang yang beda? Ini pasti ada hubungannya sama cara penyampaiannya. Pasti. Dan ini bagian yang paling bikin saya penasaran dari ulasan tersebut. Gaya bahasanya itu digambarkan sebagai metaforis namun membumi. Kata kuncinya di situ, membumi. Artinya, gagasan-gagasan besar tentang kehidupan itu nggak disajikan pakai istilah filsafat yang berat, tapi lewat perumpamaan yang kita kenal sehari-hari. Dan ini kecerdasan linguistik yang luar biasa sih. Pakai metafora itu kayak bangun jembatan. Jembatan. Iya, jembatan dari konsep yang abstrak dan tinggi ke pengalaman kita yang konkret dan sehari-hari. Penulis ulasan ngasih beberapa contoh kan? Betul. Ada perumpamaan tentang api dan besi. Ulasannya ngegambarin gimana besi nggak akan pernah bisa jadi pedang atau alat yang berguna kalau dia nggak mau ngelewatin panasnya api dan kerasnya tempaan palu. Wow. Sebuah pengingat kalau kesulitan dan ujian itu bukan buat ngehancurin kita, tapi buat ngebentuk kita. Atau ada lagi analogi tamu dan rumah, di mana pikiran negatif atau kesedihan itu diibaratkan tamu. Oke. Mereka datang, tapi mereka nggak akan tinggal selamanya, kecuali kita sebagai tuan rumah terus-terusan nahan mereka. Sederhana banget, tapi pesannya langsung sampai. Persis. Dan penting buat digarisbawahi, seperti yang juga disinggung di ulasan, kesederhanaan ini bukan berarti dangkal. Justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya. Di balik metafora yang gampang dicerna itu, ada semacam jebakan yang provokatif. Ulasan itu bilang, buku ini secara konsisten menantang pembaca untuk berpikir kritis terhadap dirinya sendiri. Nah, Ini bukan buku yang isinya cuma afirmasi positif kosong. Ini buku yang setelah Anda baca, Anda nggak bisa nggak jadi nanya ke diri sendiri. benar. Pasti ada momen di mana kita berhenti baca, natap langit-langit kamar, dan tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di kepala. Itu dia momennya. Penulis ulasan berhasil nangkep esensi momen itu dalam satu kalimat tanya yang kuat banget, yang mungkin bakal menghantui pembacanya. Selama ini aku mencari apa? Dan dengan cara yang bagaimana? Wah, Pertanyaan ini kelihatannya simple, tapi kalau direnungkan dengan jujur, jawabannya bisa ngebongkar seluruh bangunan hidup yang udah kita susun. dan disitulah letak inti kekuatan persuasifnya. Buku ini, menurut interpretasi saya dari ulasan itu, nggak berpretensi ngasih semua jawaban. Malah sebaliknya. Iya, justru dia bantu kita merumuskan pertanyaan yang lebih baik. Pertanyaan yang lebih esensial. Di dunia yang sibuk nyodorin jawaban instan, 5 langkah menuju sukses, 7 kebiasaan orang bahagia, buku ini malah datang dan bilang, tunggu dulu, pertanyaanmu udah bener belum? Apakah sukses dan bahagia yang kamu kejar itu benar-benar apa yang jiwamu butuhin? Buku ini fungsinya sebagai kalibrator ulang buat kompas batin kita. Ini membawa kita ke cara berinteraksi dengan bukunya. Ulasan dari TBM Rumah Idea ngasih satu saran praktis yang menurut saya radikal banget, tapi juga nenangin banget di zaman ini. Apa tuh sarannya? Sarannya spesifik banget, jangan membaca buku ini sekaligus. Lupakan target bacaan bulanan, lupakan kebanggaan namatin buku dalam semalam. Sebuah tindakan perlawanan di era produktivitas ya, di mana semuanya diukur dari kecepatan dan kuantitas. Tepat sekali. Membaca satu buku berbulan-bulan dianggap nggak efisien kan? Ya.
Ulasan itu menyarankan agar buku ini nggak untuk dikejar, tapi untuk dirasakan prosesnya. Bayangin deh ritmenya, cukup baca 1 atau 2 halaman sehari. Sedikit-sedikit ya. Mungkin satu fragmen sebelum tidur, atau satu kutipan buat direnungin sambil minum kopi pagi-pagi. Ini ngubah total hubungan kita sama buku. Buku bukan lagi objek yang harus ditaklukkan, tapi jadi ruang meditatif yang kita kunjungi tiap hari, walau cuma 5 menit. Itu dia. Ini sebuah latihan mindfulness yang nyata lewat kata-kata. Analogi mindfulness itu pas banget. Cara kita mengonsumsi sebuah teks idealnya emang harus selaras dengan sifat teks itu sendiri. Anda kan nggak bisa nikmatin alunan musik klasik yang lambat sambil lari sprint. Benar. Bakal kehilangan semua nuansanya kan? Begitu juga dengan buku yang sifatnya kontemplatif ini. Bacanya buru-buru cuma bakal kasih Anda informasinya, tapi Anda akan kehilangan transformasinya. Kehilangan transformasinya. Dan ini pesan penting buat Anda yang mendengarkan, yang kami tahu adalah para pembelajar. Mungkin ini saatnya kita mikirin lagi arti belajar. Belajar itu bukan cuma ngumpulin data sebanyak-banyaknya. Ada juga bentuk belajar lain. Mengintegrasikan satu keping kebijaksanaan secara mendalam, sampai jadi bagian dari cara kita melihat dunia. Oke? Buku ini tampaknya adalah sebuah gym untuk melatih otot integrasi itu. Dia penawar dari information overload. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya ya, daya tarik utama Fihi Mafihi berdasarkan ulasan yang mendalam ini adalah dia menawarkan sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan. Perjalanan pulang ke dalam diri. Ini frasa yang kuat banget. Di tengah dunia yang gak enti-entinya narik kita keluar ke layar gawai, ke target kerjaan, ke penilaian orang, buku ini dengan lembut megang tangan kita dan ngajak kita balik ke rumah. Ke pusat diri kita. Sebuah pengakaran kembali yang kita butuhin banget biar nggak tercerabut oleh badai informasi dan ekspektasi di luar sana. Dan saya nggak bisa nggak ngutip kalimat penutup dari ulasan itu, karena ini merangkum semuanya dengan puitis banget. Buku ini menjanjikan sebuah pengalaman membaca yang menenangkan sekaligus menggugah, yang lembut namun menggetarkan. Paradoks yang indah. Indah banget kan paradoksnya? Dia menenangkan jiwa yang gelisah, tapi di saat yang sama menggugah kesadaran yang tertidur. Disampaikan dengan cara yang lembut kayak belayan, tapi efeknya bisa menggetarkan fondasi keyakinan kita yang mungkin udah rapuh. Betul. Jadi pada akhirnya, ini bukan lagi soal buku. Ini soal sebuah undangan. Ulasan itu seolah bilang, ini ada undangan untuk berdialog dengan dirimu. Pertanyaannya bukan apakah buku ini bagus, tapi apakah kamu siap menerima undangan itu? Sebuah penutup yang bikin kita berhenti sejenak ya. Dan sebagai pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini, saya mau pinjem satu ide lagi dari ulasan tersebut. Silakan. Dikatakan bahwa Fihi Mafihi ini bukan cuma melatih kita membaca teks, tapi juga membaca diri sendiri. Ia berfungsi seperti cermin. Seperti cermin ya, tadi kita sempat ngobrol soal sahabat yang jujur kan? Nah, sahabat yang jujur ini akan menyodorkan cermin itu ke hadapan Anda. Pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda renungkan adalah, jika buku ini benar-benar sebuah cermin, kebenaran apa tentang diri Anda yang paling Anda harap, atau mungkin yang paling Anda takutkan akan terpantul saat membacanya?